Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Satwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Satwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Satwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat.
Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan Lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung.
Satwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvietio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres.
Hasan mengatakan nomor pengaduan lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan
sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvietio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat.
Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Satwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Satwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Satwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvietio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Satwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Satwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Satwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres.
Hasan mengatakan nomor pengaduan lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan
sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvietio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Satwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Satwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Satwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres.
Hasan mengatakan nomor pengaduan lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan Lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Satwa Pres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Satwa Pres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Satwa Pres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvietio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Satwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Satwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Satwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Satwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres.
Hasan mengatakan nomor pengaduan lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan
sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian seorang warga asal Duren Sawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke Lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke Lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program Lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvietio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap berbagai masalah administratif dan sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya program Lapor Mas Wapres ini, maka setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya terkait dengan pemerintah bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres di Jalan Kebon Sirih nomor 14 Jakarta Pusat setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setwapres menerapkan pembatasan terhadap masyarakat yang ingin mengadu langsung ke kantor Setwapres. Adapun per hari, mereka hanya memberi jatah 50 orang untuk melayangkan aduan langsung. Setwapres juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp 08 111 704 2207. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura mengatakan selama 4 hari dibuka ada 296 laporan yang masuk ke program Lapor Mas Wapres. Laporannya beragam, mulai dari laporan masyarakat mengenai kasus pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ada yang terkait dengan sengketa tanah. Prita juga mengatakan program Lapor Mas Wapres ini sudah dibahas dan disepakati bersama pemerintah. Dengan begitu, kata Prita, program yang diklaim menjadi wadah untuk melaporkan keluhan masyarakat ini berarti juga milik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, kementerian maupun lembaga terkait juga masuk dalam inisiasi program Lapor Mas Wapres. Pasalnya, untuk menindaklanjuti laporan yang masuk akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikan aduan dari masyarakat. Oleh karena itu, Prita memastikan kalau pemerintah termasuk Prabowo Subianto turut mengetahui program Lapor Mas Wapres. Dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat yang diterima dalam program Lapor Mas Wapres, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan bagi masyarakat. Dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak masyarakat yang membuat laporan main-main ke lini aduan Lapor Mas Wapres. Hasan mengatakan nomor pengaduan Lapor Mas Wapres kini sedang didesain untuk memformat orang-orang yang iseng. Dengan demikian, laporan yang masuk adalah laporan yang valid saja sehingga bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah. Lapor Mas Wapres juga sempat mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari anggota DPR RI, fraksi PKS Mardani Alisera, yang mengingatkan Gibran agar program Lapor Mas Wapres tidak tumpang tindih dengan program birokrasi lainnya. Mardani memahami bahwa niat Gibran membuka posko Lapor Mas Wapres baik, namun harus hati-hati dengan jalur birokrasi agar tidak tumpang tindih. Mardani menyarankan agar posko aduan Lapor Mas Wapres dibuat lebih mendetail. Ia mencontohkan soal spesifik masalah yang diterima atau kolaborasi dengan pihak terkait. Menurut Mardani, saat ini banyak ruang-ruang pengaduan di tingkat pusat hingga daerah, sehingga aduan di Istana Wakil Presiden lebih baik dibuat spesifik. Kemudian Gibran sempat meninjau langsung program baru Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden pada Selasa 12 November 2024 pekan lalu. Saat Gibran tiba, ada seorang warga yang menangis melihat kehadiran dari putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut. Warga itu menangis di hadapan Gibran karena ia mengklaim ia merupakan warga kurang mampu tapi tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kemudian seorang warga asal Durensawit, Jakarta Timur bernama Yasmin melayangkan aduan ke lapor Mas Wapres atas persoalan yang dihadapinya terkait dengan administrasi tanah. Yasmin membeberkan alasannya kenapa harus melapor persoalan tersebut ke lapor Mas Wapres karena menurutnya dengan melakukan pelaporan di program lapor Mas Wapres maka persoalannya bisa langsung ditangani oleh pemerintah pusat sehingga bisa ditindaklanjuti. Sehingga ia mengaku merasa lebih percaya persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden ketimbang pejabat daerah. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan banyak laporan main-main ke layanan pengaduan lapor Mas Wapres. Adapun aduan iseng tersebut dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang disediakan di nomor 08 111 704 2207. Program Lapor Mas Wapres yang diinisiasi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secara resmi dibuka untuk masyarakat umum sejak Senin 11 November 2024 lalu. Tujuan utama dari layanan ini yakni memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan pelayanan publik. Layanan ini juga diharapkan dapat menjadi saluran efektif bagi warga negara Indonesia dalam mencari solusi terhadap